Sekarang aja definisi remaja itu sudah menurun, Mas. Kalau dulu umur 12 tahun ya. Oke. Sekarang umur 10 tahun sudah masuk remaja. Ya? Sudah betul, remaja. Betul sekali. Masih di 106.9. Jumpa lagi kita di acara Ngobrol Asik. Dan seperti biasa, selalu saya bilang masih tetap berbagi informasi setiap hari. Kita masih selalu rutin berbagi informasi, dan mudah-mudahan informasi-informasi yang kita bagikan di sini akan menjadi manfaat dan berkah untuk semua. Amin. Nah, teman-teman Ngobras kita kali ini ada Bapak Indra dan Bapak siapa, Pak? Suradi. Pak Suradi atau bukan Suraji, Pak ya? Suradi ya. Dari P3AKB Kecamatan Pujer. Bukan Puger, Pak ya? Pujer. Puger Jember, Mas. Pak, apa kabar Pak hari ini, Pak? Ya, baik-baik saja, Mas. Alhamdulillah. Ya, sehat. Ya, pendengar dan pemirsa Pro TV Situ Bondo, kali ini kita akan bahas dengan tema yang agak sama dengan yang lain ya. Kita berusaha menekan angka pernikahan anak ya, biar nggak ada istilahnya anak gendong anak. Ya, betul, anak Mas. ngomong anak, biar nggak ada gitu. Tapi tetap selalu ada Benar sekali. pembahasan baru karena harus selalu ada yang baru, harus selalu inovatif gitu kan. Betul, Mas. Selalu inovatif. Tidak henti-hentinya. Tidak henti-henti. Berarti sama situasinya dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Ya, betul. Atau dengan kota-kota yang lain, itu masih susah banget untuk, atau nggak susah sebenarnya mungkin, cuman menjangkau anak-anak. Betul sekali. Pengertian yang disampaikan ke anak-anak itu jangkauannya. Pengaruh medsos luar biasa sekarang, Mas. Tak bosan-bosannya mengingatkan kembali. Bocah-bocah kok senengi rabi gitu. Sekarang bocah SD aja bawa HP Android. Iya, Mas. Boleh. SMP. Nggak boleh di sekolah, di rumah. Tolong-tolong. begitu keluar sekolah, HP-nya yang disembunyikan di bawah joknya sepeda gitu. Jok sepeda itu dimodifikasi biar bisa nyimpen HP. Pulang sekolah bingung HP-nya hilang. Iya, betul sekali. Mas. Ya, seperti itulah. Aduh, atau anak-anak kita ini Pak ya, mungkin karena melihat orang tuanya yang kehidupan bapak ibunya bahagia, papa sama mama mesra, bapak karo makku mesra gitu. Aku pengen menikah aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Betul sekali. Sekarang aja definisi remaja itu sudah menurun, Mas. Kalau dulu umur 12 tahun ya. Okay. Sekarang umur 10 tahun sudah masuk remaja. Ya? Sudah betul. Remaja. Betul sekali. Menurut BKKBN 10 tahun. Dari pola pikir. Iya, dari pola pikir mungkin, Mas. Dari lingkungan, iya, Mas. Tapi sayangnya kok cek wakeh yang resiko itu yang dari pedesaan. Jadi SDM-nya yang di bawah, banyak yang pernikahan dini di usia apa? Oke. Pak, kita ke tema kita kali ini. Oke. Masih banyak nggak, Pak, yang ditemui pernikahan anak ini? Masih banyak. Masih banyak. Tapi anak menikah sama anak gitu. Iya, betul sekali. Gitu ya. Betul. Ini ada paradigma yang lain soalnya. Betul. Ada orang tua yang menikahi anak. Gitu. Maksudnya bukan orang tua yang gimana? Maksudnya jarak usianya terpaut sangat jauh. Iya. Jaraknya sampai 20 tahun. Dan ini bukan hanya karena faktor, kalau dulu bapak-bapak nakal gitu, mirip Syekh Puji. Ya, dulu mungkin seperti itu ya. Syekh Puji yang ini. Tapi ini ada mak-mak nakal juga loh, Pak. Jadi kita sama-sama bapak-bapak kan gak terima. Ada lah. Iya toh? Iya. Ada mak-mak nakal juga tuh. Di medsos kan banyak banget banyak itu. Sekali ya. Banyak banget berkembang seperti itu ya. Istrinya 50 sekian tahun atau bahkan 60 tahun, suaminya 24 tahun. Terutama yang harus ditekan itu
bapak ibunya. Bapak ibu. Dalam artian untuk memberi ayoman kepada anak yang benar. Dan pendidikan yang bagus. Jadi pengertiannya kan beda dengan yang kemarinnya. Di BKKBN itu ada ini Mas 8 fungsi keluarga. Jadi keluarga itu sebagai fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan sebagainya. Bukan hanya reproduksi doang. Ya, jadi diharapkan akan terbentuk generasi berkualitas dari kehidupan keluarga yang baik. Itu Mas. Nah, kalau yang tadi, kalau yang bukan menyimpang sih sebenarnya Pak ya, tapi piye ya istilahnya ya, anak menikah sama anak, terus ada yang orang sepuh menikah sama anak, ini kan nggak imbang ya. Ketidakseimbangan itu yang sebenarnya memicu itu jadi konflik sosial juga kan, anak-anak menikah sama anak, bahkan mudah-mudahan kalau di Bondowoso nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Kalau yang ini anaknya penghulu. Iya. Anaknya penghulu masih usia remaja dinikahkan. Iso ae wong bapak penghulu gitu kan, bisa aja dapat surat-surat resmi apa. Betul, dapat dispen. Ya, kalau perempuannya di bawah umur biasanya minta dispen Mas di PA. Tapi kalau sekarang dispensasi itu Mas, kita bukan langsung memberi dispensasi juga, diberi arahan yang benar. Ya melalui Dinsos P3 AKB, nantinya pengesahannya di sana, surat keterangannya. Karena nantinya pengajuan ke pengadilan. Walaupun pada dasarnya di Dinsos P3 AKB ada teman-teman BKKBN sendiri di pressing sama pihak-pihak. Iya. Benar sekali Mas. Iya betul. Kita juga istilahnya koordinasi kan Mas. Saling bertentangan juga. Dengan bidan. Untuk kebaikan dia sendiri. Tapi kadang-kadang kan ada ini Pak, ada benturan-benturan. Iya, pro dan kontra pasti ada itu. Betul. Memang tantangan kita itu di sana. Jadi untuk mengarahkan kepada remaja agar supaya tidak nanti lahir, kalau dia jadi kawin akhirnya terjadi seperti stunting, keguguran, karena dia masih belum wayahe. Sel telurnya belum siap. Kemudian juga ini Mas, kenapa wanita itu cepat menua kalau di pedesaan? Karena kalsiumnya terkuras pada saat dia hamil. Untuk pertumbuhan janin dan masa remajanya dia. Jadi begitu agak tua sedikit, lebih cepat tua dari aslinya awalnya. Itu kendala. Yang kedua juga ada Mas, seperti itu. Karena pada waktu remaja usia masih kurang dari apa yang sudah ditentukan. Satu, tentuan BKKBN dengan agama. Agama umur 19. Sedangkan BKKBN itu 21 tuh untuk perempuan. Kalau itu terjadi sesuatu perkawinan di bawah umur nantinya, karena dia masih senang-senangnya main. Benar. Satu, ya. Yang kedua, dia kalau sudah bertengkar bosan-bosan, ya sama-sama bosan, akhirnya terjadilah perceraian. Pulang ke rumah masing-masing. Betul sekali, Mas. Itu banyak terjadi yang di Bondowoso. Makanya kita tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mensosialisasikan materi ini kepada masyarakat. Dengar-dengar di Bondowoso juga angka perceraian itu tertinggi. Masih banyak. Dan termasuk tertinggi di usia masih muda. Betul Mas. Iya betul. Karena menikah di usia terlalu muda, otomatis pendidikan tidak ada, minim. Lapangan kerja juga dia tidak punya Mas. Mengandungkan kepada orang tua, belum lagi kedewasaan juga tidak siap, sudah punya anak, akhirnya berujung ke perceraian. Benar. Saya sempat lempar anekdot di pertemuan sebelumnya itu, lempar sebuah guyonan. Saya bilang gini, atau gini Bu, jangan-jangan teman-teman remaja yang menikah kemudian memilih bercerai itu memegang teguh satu prinsip, pengalaman adalah guru yang terbaik. Biar anaknya berpengalaman, sudahlah gitu. Dan jadi janda pengalaman janda. Kalau seperti itu, saya lempar anekdot. Iya, kalau itu melempar anekdot seperti itu karena perkawinan itu sakral. Iya.
Itu enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Kalau perceraian kan dengan di dalam agama itu enggak boleh. Ya, memang mubah gitu. Ya, memang boleh. Itu tantangan. Tapi itu yang paling dibenci sama Tuhan. Iya. Gusti Allah memang sangat tidak menyukai perceraian gitu. Walaupun itu boleh sebenarnya. Lah nek wis gak sinkron ya arepe piye gitu. Tapi Gusti Allah enggak suka. Iya, betul. Gusti Allah enggak suka ada perpisahan kayak gitu. Jadi daripada bercerai ada gini enggak, Pak? Ini anekdot lagi nih. Gimana? Ini daripada bercerai ya kalau memang sudah enggak cocok mending tambah aja, jangan bercerai gitu ya kan. Poligami, mending poligami aja, jangan bercerai gitu. Poligami itu sama aja, Mas. Di dalam agama pun enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh juga ya. Kan? Gitu. Poligami kecuali bisa berbuat adil, tapi adil itu dalam artian kepentingan pria. Ibadi itu. Kafe yo gelem. Jadi kita sama-sama pria, Pak ya, tapi kita enggak bisa adil pasti. Tidak bisa lah, Pak. Jelas lah, Pak. Yang bisa adil itu kan cuma Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kitanya adil piye? Bahkan Nabi besar pun agak marah waktu dengar menantunya akan menikah lagi. Hai Ali, ceraikanlah putriku Fatimah. Iya. Makanya beliau juga bilang gini kan. Wis cukup aku tok ae nih, kono aja gitu. Betul, Mas. Karena memang berlaku adil itu berat. Apalagi dengan poligami otomatis nafkah untuk istri pertama akan berkurang, Mas. Iya. Imbasnya ke anak. Pasti. Ada anak bayi. Pasti. Kekurangan gizi, risiko stunting juga. Pendidikan tidak diperhatikan, kesehatan tidak diperhatikan. Kalau ekonominya mencukupi. Betul. Kalau tidak, mungkin kalau ekonominya mencukupi ada itu, Pak. Ada produk sponsor kita. Itu kalau ekonominya mencukupi. Ya toh. Tapi nek arepe tuku beras saya gak iso kok. Kesulitan kok arepe pakai suplemen. Ya intinya gini, Mas ya. Kemarin sampean yang bilang barusan untuk beli beras itu tidak mencukupi. Iya. Pada waktu sebelum terjadi sesuatu pernikahan. Iya. Nah, itu bisa dicegah dulu. Entah itu bertunangan, kadang bertunangan pun kumpul itu. Bertunangan pun ada kawin siri. Iya, itulah yang buat kendala. Orang sini bilang bakalan. Bakalan ya. Bakalan pacangan. Bukan saya meremehkan orang yang irisan, enggak. Banyak orang yang sudah ilmunya sudah. Iya. Orang-orang kampung sekarang yang tingkat pendidikannya tinggi-tinggi banyak. Ya. Kadang ada yang di pinggiran masih SDM-nya rendah. Itu yang perlu saya bina terus. Tidak bosan-bosannya itu beri penyuluhan terhadap orang seperti itu kepada masyarakat. Ini fenomena dispensasi itu yang bikin ini kadang-kadang. Iya. Nah, dari dispensasi itu kita sudah sosialisasi dengan sebelumnya dengan lini sektor, yaitu KUA ya, dengan Mudin dari masing-masing desa, dalam artian kita memberi arahan kepada orang yang mau menikah agar supaya tidak terjadi sesuatu di bawah umur, karena dispensasi sudah komitmen kerjasama dengan baik ya, sama di Lujer pun juga gitu ya. Karena apa, Mas? Kemarin yang sebelum ini sudah agak lumayan pinduan pada tahun sekarang. Tahun-tahun kemarinnya tidak bisa dibendung. Yang sebelumnya tidak dibendung ya, karena sekarang sudah 19 kan, sudah lumayan SDM-nya agak meningkat usia ya. Perkawinan. Kalau dulu 15 kawin, 16 kawin. Untuk perempuan. Berarti bisa jadi kalau langsung punya anak usia 15 tahun. Iya. Kalau 15 tahun karena di usia 16 tahun dia punya anak. Ya itu yang dibawa yang dibilang anak gendong anak. Iya. Kemiskinan. Akhirnya setelah dia senang-senang masih bermain, dituntut oleh orang tuanya untuk kawin karena sudah kumpul setiap hari. Itu yang buat kendala bagi kita ya. Karena orang tuanya yang harus diberi wejangan. Iya. Teknologi
Tapi mungkin tadi Pak Suradi bilang untuk tahun ini sudah menurun angka pernikahan anak berbarengan dengan pertumbuhan teknologi. Zaman kemarin waktu pandemi parah ya. Tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh bekerja. Parah. Berarti ada pelanggaran jaga jarak Pak di situ. Ya, jarak jauh maupun jarak dekat. Ya, ada pelanggaran jarak di situ, ada pelanggaran boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah, bingung mau ngapain, kerja nggak boleh, ke sawah juga bahaya, akhirnya menikah aja, akhirnya di dalam kamar aja. Jadi pandemi 2 tahun 2 kali melahirkan, kacau. Jadi cuman anak-anak sekarang itu kalau mau dibilang kreatif atau tidak, jauh lebih kreatif daripada generasi kita. Benar Mas. Jauh lebih kreatif. Kemampuan teknologi lebih maju mereka. Ya. Tapi kondisinya masih banyak sekali pernikahan usia dini, pernikahan pada usia remaja. Sementara bahayanya mungkin ya ketika tidak bisa menerima informasi dari teman-teman BKKBN, mungkin dari teman-teman B3KB, dengan mudah sebenarnya informasi itu diakses. Pak Elsimil gimana Pak di Bujer? Elsimil jalan ya. Operatornya remaja juga. Dari kader juga ya, termasuk ada yang remaja. Biar mungkin kalau remaja ketemu remaja ngomongnya enak. Iya betul Mas. Ngomongnya gitu. Jadi sampai teman-teman, istilahnya kalau di KB itu ada konselor sebaya Mas, maksudnya dengan usia yang sama. Usia yang sama. Ada 1-2 siswa yang menonjol, kita beri arahan tentang reproduksi remaja, tentang kesehatan, diharapkan bisa memandu teman-teman yang lain. Ya. Tapi mudah-mudahan konselornya tidak malah memancing ini konsultasi ternyata 2-3 bulan kemudian menikah dengan ini. Kalau yang dari BKKBN ataupun PKB itu Mas ya Big Air, Pusat Informasi Remaja. Dan juga BKR menerima ya. Iya, remaja betul Mas. Cek menerimanya kalau yang di sekolah. Sedangkan yang untuk ibu-ibu ada 2 ya. Karena di BKR itu bukan remajanya lebih ke orang tua. Lebih ke orang tua. Ya. Sedangkan yang Big Air barulah remajanya. Ya. Iya. Jadi remaja memberi arahan ke remaja gitu Mas. Selalu 2 lini Pak ya. Selalu 2 lini yang ditangani, atau susah kita kalau bukan mau 2 lini ditangani, kalau kami berbagai lini Pak. Ya oke, berbagai lini. Tapi ketika jenengan itu memberikan penyuluhan untuk remaja, otomatis 2 ya. Ke orang tua. Karena kita lah Pak ya, kita bertiga ini, jangan ngomong orang lah ya, kita bertiga ini sebagai orang tua kita egois loh. Kadang-kadang kita egois. Ya termasuk itu tadi, gimana Pak? Orang anak saya sudah goncengan tiap hari gitu. Sudah goncengan Pak, mandeman nanti ambu nenggir-pengkir sabo itu. Mending tak nikahkan aja. Benar sekali Mas, ya, seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya malah yang padahal anak-anaknya, remajanya goncengan kemana-mana, mereka sedang ikut kegiatannya BKR, hanya tidak komunikasi sama orang tuanya mungkin. Kan kita kadang-kadang kita sendiri justru yang memperkeruh keadaan gitu. Nanti kalau nggak ini Pak, nanti zina, nanti ini saya sebagai orang tua nanti di neraka tepor Pak. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi benar yang ditangani dulu. Iya. Itu begini Mas. Kalau kita bersosialisasi pada pikiran, kita itu bukan cuma remajanya, gurunya juga kita diajak ya komunikasi dengan kita, guru-guru yang di sekolah masing-masing. Karena kalau tidak ada remaja itu diberi tugas pada malam hari,
itu akan kelayapan. Makanya itu kita tuh memberi arahan kepada guru agar tugas rutin pada malam hari biar anak itu tidak kelayapan. Kalau dulu masa-masa kita, saya orang kampung Pak, Kalau dulu masa-masa kita mau kelayapan malam-malam dimarahi. Iya pasti. Tapi memang susah kalau kelayapan dulu Pak. Pakai oncor itu Pak. Iya. Mau kemana pakai obor? Sama. Kemana-mana pakai obor. Dimarahi. Jalannya harus nyebrang kali. Kadang terbelicar geger ke sungai itu Pak. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Jalannya juga masih makadam. Makadam itu pun Tobo Al-Sahil Pak. Al-Sahil. Jalan terpelecor. Kalau sekarang, iya, langsung berangkat. Pamit ya, aku mau ke rumah temanku. Padahal sudah agak malam. Bensin habis. Karena seperti itu pasti akan terjadi. Tapi nggak sedikit juga generasi kita yang memang kegiatan tiba-tiba mereka jadi kayak di sini kampung YouTuber Bondowoso luar biasa loh. Dan itu remaja-remaja mengisi kegiatan yang positif Mas ya, benar sekali. Positif kan ya, itu Mas. Itu yang kita maksudkan seperti itu. Seperti itulah kita maksudnya. Ya, jadi biar ada kegiatan. Menjaga komunikasi sebenarnya Pak. Iya. Orang tua dengan anak terutama. Karena nggak mungkin lah ya. Oh ini Bondowoso perkawinannya masih tinggi. Ini petugas KB-nya ngapain? Gak iso Pak. Kalau komunikasi orang tuanya sama anaknya betul. Jadi intervensinya BKKBN itu tidak kurang-kurang sebetulnya. Kadang itu gini, saya sosialisasi di pedesaan. Tahu sudah stunting. Mungkin Pak Oning Pak. Apa itu Pak? Cabul. Saya ingin tahu cabul. Loh. Bukan Pak. Ini ya stunting dalam artian ini Pak, bukan cabul. Kalau cabul itu sudah bawaan. Iya, itu kelainan ya. Kelainan sudah lain, beda lah dengan stunting. Kan kurang asupan. Asupan. Yang kedua ya faktor ekonomi juga, pendidikan. Terus saya tanya lagi, kok bisa Pak? Stunting itu kayak apa sih? Saya ingin tahu. Iya. Kan sudah saya sosialisasikan berhari-hari, tidak bosan-bosannya saya memberi kepada masyarakat agar supaya tidak terjadi seperti ini. Pak cabul. Loh bukan Pak, gini Pak ya. Kalau stunting tuh barusan yang saya bilang kurang asupan gizi. Kadang orangnya tinggi, muda, tapi yang lainnya aktif, yang itu pasif, itu stunting Pak. Iya. Loading lambat. Iya, itu stunting. Kadang daya gitu gini, yang lainnya aktif sebaya dengan dia, tapi dia aktifnya muda terus, itu masuk stunting. Pak, kita buka tanya jawab ya. Oke, monggo silakan. Oke, Mas Alim sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari nomor WhatsApp 2159. Pak, baru kemarin ada anak datang ke podcast Denny Sumargo dengan bangga mengatakan memakai narkoba meskipun pernah direhabilitasi, pernah mengambil anak usia 16 tahun, terus dia bicaranya sombong. Pendapatnya Pak, sekarang sih dia cerai sama istri dan senang-senang dengan statement kalau dia senang berselingkuh, terutama berhubungan badan dengan banyak wanita. Pertanyaan pertama, tanggapan tentang beredarnya penyimpangan di penyimpangan Pak ya? Penyimpangan bukan? Penyimpangan ya, ada penyimpangan. Penyimpangan pola pikir juga. Dengan bangga. Kalau boleh tahu itu anak usia berapa Mas Ali? Sudah pantau videonya? Kalau videonya itu Alif lihat dari podcast. Sudah lihat? Sudah lihat juga? 20-an dan sekarang. Usia 20. Oh, remaja ya. Boleh ditanggapi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari
apa yang sudah barusan dibilangkan, yaitu tentang anak yang dengan bangganya menyampaikan apa yang sudah dilalui, apa yang sudah dilalui di luar, ya. Menurut saya anak seperti itu kita bina dalam artian diberi isolasi dengan pendidikan yang sebaya dengan dia, agar supaya dia mengerti akan perbuatannya, bahwa perbuatan seperti itu keliru. Sepertinya seperti sekolah lah. Karena kalau dia tidak disekolahkan akan berbagai perbuatan macam-macam. Konseling. Iya, cenderung ke konseling. Atau dibentuknya itu bagian salah satu bagian dari PIKR itu ya. Iya. Betul, Mas. Pembenahan pola pikir dan mental. Iya. Betul. Gitu juga. Bagaimana mendidik nanti remaja. Setelah dia sekolah akan mengerti dengan sendirinya. Benar. Oh, padahal ini perbuatan yang di luar dugaan saya. Salah. Itu kalau boleh saya tanggapi kan nggak jauh beda sama mungkin ada kesamaan dengan teroris ya, paham terorisme. Iya. Mungkin ada kesamaan dengan paham terorisme karena semua yang sakit kan ini, Pak. Iya kan? Iya, sakit ya. Iya, betul. Ya sakit ya. Jadi dalam artian kalau sudah sakit kan harus ditangani dulu, dilihat penyakitnya apa. Ya, kan? Ada tindakan observasi dulu. Ya, observasi dulu mungkin yang disampaikan sama Pak Suradi tadi, pendampingan dengan usia sebaya. Iya. Gitu kan. Dengan usia sebaya, dengan observasi, kemudian setelah diketahui penyakitnya apa, diagnosisnya sudah keluar, baru dikasih obat kan gitu. Obatnya apa? Ya. Gitu. Jadi obatnya apa? Apa obatnya butuh obat fisik atau justru diruqyah gitu. kan bisa aja gitu kan. Oh ternyata ini kerasukan jin botol misalkan gitu kan gitu. Akhirnya jadi berperilaku yang barbar gitu kan. Kan boleh dibilang barbar. Sebelum kita menginjak anak itu kita koordinasi dengan orang tua. Iya. Jadi itu bagian dari observasi tadi ya. Observasi dulu. Agar supaya ya sudah Pak, kalau diizinkan. Ya. Kalau tidak diizinkan ya sudah dikembalikan ke orang tua gitu. Kalau kita pastinya maksa, kalau orang tua yang mengizinkan lah. Bener, kalau mungkin anaknya mau ditelantarkan terus. Kalau kita maksa kan jadi pelanggaran HAM. Kan gitu. Iya kan? Nanti maksa enggak Pak, ini harus ditangani gini dilaporkan itu pelanggaran HAM. Berarti sama aja dong. Dilaporkan ke KPAI. Iya, Komisi Perlindungan Anak. Kan kasihan anaknya ini terlantar juga. Makanya. Akhirnya dia sampai punya statement, dia bangga dengan pola kehidupan yang pakai narkoba. Saya pakai narkoba kok bangga. Kalau di Bondowoso ada seperti itu, Teguh Penet taleen kasih buburnya, makan bubur aja gitu. Jadi kalau anak seperti itu ya Mas ya, kalau anak ini seperti itu, kalau memang dia tidak mau sekolah, dibentuklah Karang Taruna. Iya. Dia lihat aktivitasnya beda dengan yang kemarin yang dikerjakan dengan dia. Jadi aktivitasnya positif sudah. Iya. Dan dicari keasikannya apa? Gitu. Iya. Cari yang dia kreatifnya itu apa? Karena sakit ini kan sakit. Iya, sakit orangnya. Sepertinya lahir dari keluarga yang bermasalah juga itu, Mas. Mungkin. Jadi dia cari keasikan sendiri. Iya. Cari keasikan. Jadi sendiri. Akan berubah dengan sendirinya kalau. Benar. Mudah-mudahan Indonesia ini akan berkembang. Mudah-mudahan khususnya Bondowoso jadi kota yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelopor juga buat Indonesia. Setidaknya buat Jawa Timur gitulah. Amin. Iya kan? Boleh Pak, closing statement. Sebelum closing statement Kang Joko. Oke. Ini ada balasan. Oke. Kalau nggak di sini meskipun belum ada jawaban, entah kemana saya dapat info locker di sana. Mohon maaf sebelumnya melenceng dari jam siaran. Info locker ya. Info locker itu sudah banyak ya. Kalau saya tanggapi itu operator. Iya, oke. Enggak yang bersangkutan butuh lowongan kerja. Butuh lowongan kerja di
dan berminat di PLKB gitu. Kalau info locker itu ada lah di masing-masing ini, di lebih ini mungkin ya Mas atau Mbak di mungkin lebih diarahkan ke Disnaker Mas ya. Lebih ke Disnaker karena memang kebutuhannya di situ gitu. Iya, betul. Enggak ada info locker tentang bupati, enggak ada juga gitu kan. Kan bupati dibuka lowongan bupati Situbondo gitu. Bupati Bondowoso enggak mungkin. Lowongan dewan. Ya kan? Jadi sekali lagi jangan disamaratakan seperti itu. Jadi, boleh Pak dikasih closing statement atau mungkin himbauan untuk teman-teman yang mau curhat mau apa ya monggo lah langsung aja ke Balai KB. Mungkin himbauan. Mungkin himbauan. Masa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Kepada pemirsa Bondowoso dan sekitarnya, apabila dari pengertian yang sudah saya bilang itu belum paham, bisa saya tunggu di Balai KB Kecamatan Bujer. Kalau memang ada sesuatu yang harus saya jawab, saya bisa menunggu WA ataupun datang langsung ke Balai Bujer. Tuh. Karena di sana kalau ada kopi pasti disediakan. Pasti kopi. ada. Lengkap. Boleh bisa berarti nongkrong, boleh Mas. Sampean jenengan boleh datang. Oke. Nasi pun ada. Baik, itu tadi bincang-bincang asik kita yang mudah-mudahan beneran asik, mudah-mudahan menjadi berkah ya sama-sama. Dan Pak tetap sehat Pak nggih. Sehat, tetap semangat, mudah-mudahan masih tetap seneng dan semangat mendampingi teman-teman masyarakat di Bondowoso, baik itu di kalangan remajanya, di kalangan lansianya dan lain-lain. Tetap semangat dan mudah-mudahan obrolan kita walaupun banyak guyonannya ini tetap menjadi berkah ya buat kita semua. Sekali lagi untuk teman-teman disimak acara kita rutin ya di Ngobras setiap hari Senin jam 10 pagi dan hari Rabu jam 10 pagi. Itu kita akan live dan dipersiapkan. Untuk info-info locker dan lain-lain itu sudah banyak yang disampaikan di medsos atau di website ya. Jadi boleh ya diketik aja info locker Bondowoso. Kalau memang ada itu pasti ada. Dan jadi kalau memang kebetulan di PLKB belum ada ya tidak akan tampil gitu loh. Jadi terima kasih. Saya Joko Minor dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.